Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wadin. Kita senantiasa memohon ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Urusan agama dan juga urusan keduniaan. Yang kami bahas barusan temanya adalah tentang Islamofobia. Islamofobia adalah prasangka buruk, diskriminasi, rasa takut, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah, tanggal 15 Maret tahun 2022 merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Resolusi PBB keluar yang mengecam tentang Islamofobia. Resolusi tersebut lahir diprakasai oleh pemerintah Pakistan, dan kita sebagai negara yang mayoritas muslim pun terdepan mendukung resolusi tersebut dalam rangka memerangi Islamofobia. Tadi yang disampaikan ada beberapa contoh tentang bentuk-bentuk Islamofobia. Misalkan tentang diskriminasi. Mereka mengatakan agama Islam adalah agama diskriminasi. Contohnya, dalam pembagian waris, anak perempuan mendapatkan setengah, sedangkan anak laki-laki mendapatkan satu. Bukankah ini diskriminasi? Kalau memang tidak memahami ayat dalam surat An-Nisa ayat 11, sekilas memang seperti diskriminasi. Tetapi kalau diperdalam, dibaca, diulang, insya Allah di situ jelas tidak ada diskriminasi. Kenapa anak perempuan mendapatkan setengah, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian? Karena dalam Islam, yang wajib mencari rezeki itu adalah seorang laki-laki atau seorang suami. Dan seorang istri tidak ada kewajiban mencari rezeki. Kalaupun dia mencari rezeki itu bentuknya ihsan, tatau, sukarela aja untuk membantu ekonomi keluarga atau membantu ekonomi suami. Tetapi yang berkewajiban memberikan nafkah dalam rumah tangga, karena nanti kalau sudah dapat warisan, walaupun jumlahnya setengah kan, dia harus menyiapkan pernikahan, kemudian setelah itu punya anak, harus beli rumah, semuanya harus biaya dari suami, bukan biaya dari perempuan. Maka harus dipahami, lidzakari mislu hadil untsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian, itu ada hikmahnya. Dan dalam Islam tentunya tidak semua jenis kelamin perempuan mendapatkan setengah atau 1 bagian, laki-laki mendapatkan 2 bagian. Misalkan tadi diberikan contoh, kalaulah anak perempuan itu 2 atau lebih, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3. Atau ketika anak perempuan itu tunggal, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dia mendapatkan setengahnya. Ya. Bahkan dia bisa melebihi dari ayahnya, ya, atau pamannya yang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi agama ini adalah agama yang sangat sempurna. Dan salah seorang tokoh dari Amerika, mantan penasehat presiden Amerika ke-37 yang bernama Nixon Crane, akhirnya memeluk Islam setelah dia mendalami tentang ayat-ayat tentang faraid dalam surat An-Nisa 11, 12, 1, 7, 6. Jadi Islam adalah bukan agama diskriminasi. Contoh yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan perang, dengan pisau, dengan senjata. Itu salah sekali. Karena mereka mengutip ayat Al-Quran hanya penggalan saja, baru koma, belum sampai titik. Wa qatilu fi sabilillah, perangilah mereka. Betul, kita harus perangi mereka. Tetapi kapan kita merangi mereka? Ketika mereka memerangi kita. Selama mereka tidak memerangi kita, haram kita memerangi mereka. Ya. Jadi begitu. Waqtuluhum haitsu saqibtum, membunuhlah, kejarlah mereka. Di mana kamu dapatkan? Itu dalam keadaan perang. Tapi dalam keadaan damai tidak boleh kita memerang. Tidak boleh berperang, membunuh mereka. Tetapi kita reaksi, bukan aksi. Jadi begitu. Seperti sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kita, orang tua saya, alhamdulillah seorang pejuang. Ini juga para pembina di sini tadi ada Pak Jenderal, juga adalah mereka
mengangkat senjata untuk mempertahankan negara ini, bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh, tetapi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu bukan kejahatan, bukan kekerasan. Dan juga tadi saya memberikan contoh dalam surat atau Al-Anfal ayat 60 bahwa Islam ini adalah agama teroris. Itu salah juga ya, karena mereka kaum orientalis dan juga kaum ya mungkin ilmani sekuler. Dalam mengartikan turhibu nabihi, mereka mengatakan kalian menjadi teroris. Padahal ayat 60 itu menyuruh kepada kita, kepada umat Islam untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan kekuatan kita, kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia, misalkan kekuatan dalam bidang senjata, perlengkapan, menteri pertahanan yang hebat, dan seterusnya. Kalau kita memiliki kekuatan persenjataan yang kuat untuk mempertahankan negara kita, tidak ada yang berani mendekati kita. Nah itu sebagai implementasi, sebagai pelaksanaan dari surat Al-Anfal ayat 60. Jadi turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum itu bukan kalian menjadi teroris sehingga mereka musuh kalian, musuh Allah, takut. Nah, mereka mengartikan karena ini awalnya dari para orientalis di Timur Tengah. Ketika mengartikan turhibu nabihi sebagai kata, diartikan turhibu nabihi yang kata lainnya adalah irhabi, teroris. Jadi irhabi, turhibuna itu satu kata, satu akar. Irhabi, teroris. Turhibu nabihi, kalian menjadi teroris. Ini adalah salah. Yang benar adalah kalian akan menggentarkan mereka. Karena kalian memiliki kekuatan, memiliki persenjataan, memiliki kekompakan, loyalitas, dan seterusnya. Itu contoh-contoh mereka menggunakan beberapa ayat dalam rangka menyebarkan Islamofobia. Apa yang harus kita lakukan? Minimal kita lakukan 3 aja yang kita lakukan. Ya. Yang pertama, kita lakukan semampu mungkin kita berdakwah. Karena dakwah bukan kewajiban seorang ustadz saja, seorang kiai saja, tetapi dakwah adalah kewajiban seluruh umat Islam semampu mungkin. Balighu anni walau ayah. Ya, kita berdakwah. Kemudian yang kedua, kita kawal resolusi PBB yang keluar tanggal 15 Maret itu. Dengan apa? Ya dengan berdakwah tadi. Kemudian gunakan jari kita, tangan kita, rata-rata kita semua punya HP. Tidak ada satupun, mungkin jarang orang yang tidak punya HP. Semuanya punya HP. Maka alokasikan waktu beberapa saat, beberapa menit untuk menyebarkan kebaikan tentang Islam. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang jauh dari kebencian. Islam yang jauh dari prasangka buruk, ketakutan, dan seterusnya.